Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mau'idatul hasanah saya di sini saya beri judul tanbihun. Tanbihun. Menurut tata bahasa Arab, kalau awalnya ditambah alif lam bunyinya at-tanbihu. Kalau tidak ada alif dan lam bunyinya tanbihun. Tanbihun. Artinya tanbihun, membangkitkan ingatan kita. Tanbihun atau tanbihu, membangkitkan memori kita, ingatan kita. Itu artinya tanbihun atau at-tanbihu. Yang saya maksud membangkitkan ingatan kita, memori kita terhadap buku kecil ini. Yang judulnya Ar-Risalah Zilalul Mustaqim.
mustad'afin. Usia buku kecil ini sudah lebih dari 22 tahun. Bukunya kecil. Dari buku kecil ini menjadi sumber segala sumbernya organisasi Kausaran Putri Hadjarullah. Dari buku kecil ini sumber dari segala sumber organisasi doa Kausaran Putri Hadjarullah Siddiqiyah. Dalam perjalanan buku ini yang lebih dari 22 tahun menimbulkan kemanfaatan yang luar biasa. Yang disingkat Zibra. Zilal berkat rahmat Allah. Kemudian saling menjadi zilal mustad'afin, naungan orang-orang yang lemah. Maknanya zilal mustad'afin, naungan orang-orang yang lemah. Dan dari buku ini sudah menjadi organisasi nasional seluruh Indonesia dan menjadi organisasi yang menakjubkan. Dan sudah menjadi organisasi batas-batasnya daerah melampaui batas-batas daerah kepulauan Indonesia. Sampai nembus daerah Palestina, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong. Dari nembus ke luar negeri hanya dari buku kecil ini. Oleh sebab itu semuanya anggota jamnya
Kausaran putri Hajarullah wajib mempunyai buku kecil ini sebagai tanbihun, sebagai peringatan. Baikpun peserta Jamiah Kausaran Putri yang lama maupun Jamiah Kausaran Putri Hajarullah yang baru wajib mempunyai buku kecil ini, karena ini sumbernya segala sumber zilal berkat rahmat Allah. Dan ini sudah dikenal di Palestina. Dan semua tajrin naf'ah ini tidak sadar bahwa hanya 500.000 bisa ikut menyumbangkan rumah sakit di Palestina, karena sedikit demi sedikit hanya harta 500.000 bisa dikumpulkan melalui organisasi sampai menyumbangkan rumah sakit di Palestina 400 juta. Jadi sampai semuanya ini tidak menyadari bahwa ikut menyumbangkan rumah sakit di Gaza, Palestina 400 juta. Ini tidak terasa kalau tidak saya terangkan. Dan yang menyerahkan itu saya sendiri. Untuk perwakilan yang dari rumah sakit Palestina, saya diberi kenang-kenangan serban ini, diberi kenang-kenangan sal ini asli dari Palestina. Nah ini gaungnya besar sekali, luar biasa. Dan doa Kausaran Putri ini manfaatnya bukan hanya di Indonesia saja, sampai melampaui batas Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini ada utusan dari Mangkubuwono Solo yang ke-13, 2 kali saya terima. Apa maksudnya Mangkubuwono? Ke-15 kok utusan ingin
bertemu dengan saya. Waktu ini masih renovasi Kerajaan Solo. Rencananya kalau sudah selesai renovasi Kerajaan Solo, kami diundang dengan jamaah doa Kausaran Putri Hajarullah Kausaran di Keraton Solo. Itu harapannya. Saya supaya berkenan kalau sudah selesai renovasi Kausaran di Keraton Solo. Harapannya semoga Keraton Kausaran Solo itu mendapat berkahnya Kausaran Putri dan melodor kepada generasi muda dan bisa tentrem, bisa lestari karena sudah manfaatnya sudah didengar di mana-mana. Berkatnya Kausaran sudah didengar di mana-mana, baik pun di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian saya jawab, insya Allah. Saya sampaikan kepada Mangkubono ke-13, insya Allah jamaah Kausaran Putri akan Kausaran di Keraton Solo. Insya Allah. Suwenangnya bukan main, senangnya itu setelah saya jawab itu ingin berkahnya Kausaran Putri. Ya. Karena sudah dengar manfaatnya itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Apalagi doa Kausaran Putri Hajarullah satu mendoakan tanah air Indonesia, mendoakan kemerdekaan Indonesia, mendoakan negara Indonesia, mendoakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sudah didengar lama oleh keraton itu. Malah dia itu kapan ya keraton saya ini ditepati Kausaran Putri. Nah, untuk kenang-kenangan oleh Hamengkubuwono, untuk kenang-kenangan bagi saya diberikan belangkon ini. Dan belangkon ini memang ada gambarnya itu kupu ya, kupu sesuai dengan tempatnya rokok saya ini ganti burung.
Kenapa kok rokok saya ini wadahnya gambarnya kok kupu? Kupu ini melambangkan orang yang diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Karena kupu itu dari ulat. Waktu menjadi ulat itu merasa banyak dosanya. Gerakannya menjijikkan manusia. Ulat itu bulunya membahayakan manusia. Daerahnya hanya dari daun satu ke daun lain. Akhirnya kupu itu menyesal, kemudian kholwat, meditasi, kholwat, tirakat menjadi entung. Setelah itu diterima, kemudian kepompong ditinggalkan, dia keluar dari kepompong itu menjadi kupu yang bermacam-macam kepompong. Kemudian terbang kemana-mana. Pekerjaannya hanya mengisap sari-sari bunga. Sari-sari bunga. Dari bunga satu, bunga yang lain itu gambarannya orang yang diterima tobatnya. Sesuai dengan Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surat Taubah, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabina, suka, cintalah kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang mensucikan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu ayatnya gambar kupu itu semuanya ayat-ayat Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan oleh sebab itu saya sudah lama merencanakan pesantren, yaitu saya beri pesantren tobat nasuha nasional. Taubat nasuha nasional. Taubat artinya kembali, nasuha artinya bersih, tidak mengulangi dosa lagi, baik yang dahulu maupun dosa yang baru. Nasional seluruh Indonesia diringkas kembali kepada jati diri bangsa. Kalau bahasa modern, kembali kemana? Ke jati diri bangsa. Itu namanya taubat nasional, taubat nasuha nasional. Pasal sendiri dalam Al-Quran, kitab ayat tahrim.
dosa kita ini tak terbilang banyaknya. Tapi kalau kita tobat, betul-betul tobat, nasuha, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu janji Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada seorang tasawuf yang namanya masyhur seluruh dunia, praktekkan ayat itu 20 tahun. Jadi satu ayat itu diamalkan dengan lisan, dengan hati, dengan tindakan, lamanya 20 tahun. Namanya ulama Siri Sukoti namanya. 20 tahun. Alhamdulillah beliau namanya masyhur seluruh dunia. Siapa yang membaca kitab Risalah Kusyairi tahu sejarahnya Siri Sukoti. Makanya saya akan mendirikan pesantren jati diri bangsa. Yang saya maksud itu supaya bangsa Indonesia itu kembali kepada jati dirinya sendiri. Kembali, taubat artinya kembali, nasuha artinya bersih. Insya Allah kalau betul-betul bangsa Indonesia ini betul-betul, bukan rekayasa, betul-betul kembali kepada jati diri bangsa, insya Allah segala sesuatu yang positif di Indonesia akan sampai. Asal betul-betul tidak pencitraan, tidak ingin dipuja, imannya akan sampai kepada takwa atau istiqomah. Ilmunya Indonesia akan sampai kepada kearifan. Politik Indonesia akan sampai kepada keteraturan. Hukum di Indonesia akan sampai kepada keadilan sebenar-benarnya. Kesatuan Indonesia akan sampai kepada kekokohan. Bhinneka Tunggal Ika akan sampai kepada keharmonisan. Kalau betul-betul kembali kepada jati diri, tidak ada korupsi, tidak ada kezaliman dan sebagainya itu.
tidak ada rekayasa, tidak ada topeng-topengan, tidak ada penceritaan. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Tidak seperti sekarang ini, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Sekarang ini sama dengan pulihnya Zionis Israel. Nah ini lagi, kalau betul-betul kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, semuanya terkekes habis dari Indonesia. Insya Allah. Tidak seperti sekarang ini. Campur aduk, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Akhirnya bagaimana? Tuyul-tuyul bentayangan. Puntung-puntung terapung hanyut ke lautan. Contohnya tidak perlu dulu. Apa salahnya Siddiqiyah? Apa salahnya selama ini? Kok dikeroyok dari Jawa Timur, dari Jombang? Dikeroyok berapa? Apa salahnya? Katanya habis tamat riwayat Siddiqiyah, semua izin-izin dicabut, sudah tidak akan hidup lagi. Dikatakan itu, ini tempat aliran keras terorisme, Habibullah, pemerkosaan anak-anak di luar balik. Sekarang mana buktinya? Mana buktinya? Tamat. Bahkan mereka yang tamat sampai sekarang ini. Ini gara-gara bukunya kecil, tidak sampai 40 halaman, tidak sampai. Ini harus betul-betul dipahami. Waktu buku ini dibacakan di Kudus, banyak orang menangis, banyak ulama-ulama menangis. Ini buku kecil, tapi harus punya, wajib punya ini untuk tambah. Jangan melihat kecilnya, akan tapi manfaatnya besar sekali makanya ini. Dan ini termasuk kenang-kenangan peninggalan saya. Saya yang menulis sendiri ini, saya. Oleh sebab itu saya sarankan supaya buku ini dicetak kembali sampai ribuan. Samanya tetap hijau, tulisannya ini tetap cinta emas, jangan dirubah-rubah. Boleh dirubah, hanya judulnya Ar-Risalati
Zilalul mustaqafi bisa dibeli arisa. Zilal berkat rahmat Allah itu sama maknanya. Itu saja pesan saya. Jadi ini termasuk wasiat saya sebelum saya meninggal dunia, supaya dikenang. Karena manfaatnya buku ini sudah melampaui batas Indonesia. Nah, apakah sampai keraton-keraton sudah mendengar manfaatnya Kausaran Putri Hajarullah ini? Saya sanggupi kalau sudah keraton sudah direnovasi kan, saya ingin semoga berkenan Kausaran dengan jamaahnya ada di Keraton Solo. Saya sanggupi insya Allah asal untuk Indonesia Raya. Insya Allah. Kalau jamaah Kausaran Putih Hajarullah sanggup ikut saya nanti ke Keraton Solo, ya. Sanggup apa? Alhamdulillah. Saya tidak maksa, cuma saya itu mengingatkan ini untuk kepentingan Indonesia. Kepentingan Indonesia. Nah, jadi ini bukan ini fakta bicara. Fakta bicara. Ya. Manfaatnya doa ini sesuai dengan sabda Rasulullah, ad-du'a'u miftahur rahmah. Donga iku kuncinya membuka rahmat. Ad-du'a'u nurus samawati wal ard. Doa itu cahaya meliputi langit bumi. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala. Doa itu manfaat untuk sesuatu bala yang telah turun. Ad-du'a'u yanfa'u mimma lam yanzil. Doa itu manfaat kepada yang belum turun. Bisa berubah karena doa. Ad-du'a'u yarudul bala. Doa itu menolak bencana. Dan ada 10 macam doa lain. Tetapi ada syaratnya. Rasul dawuh, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, tapi kamu harus yakin doamu akan diijabahi oleh Allah. Jadi kalau berdoa tidak boleh ragu-ragu. Meskipun pada waktu itu belum diijabahi, tapi pasti akan dijabahi oleh Allah Ta'ala.
Tidak boleh ragu-ragu. Mukirun, yakin. Ud'ullah wa antum mukirun bil ijabah. Ini syaratnya. Tidak boleh. Untuk apa kita doa padahal kita itu ragu-ragu, tidak yakin? Ini tidak boleh. Tidak boleh. Satu contoh kecil. Ada orang ya luar negeri, orang itu lagi daerah Amerika. Daerah mana itu? Daerah mananya? Samara. Aku jadi dengan aku. Jadi, ambil saya orang Amerika di negara Meksiko, anaknya itu sakit, tidak sembuh anaknya itu, namanya Tamara. Dicarikan obat ke India, dicarikan di Timur Tengah, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya datang ke tempat saya. Bagaimana? Saya ya tidak sanggup ke sana, ke Amerika Latin. Kemudian melalui doa saja, melalui fotonya anaknya itu, kemudian saya mohon kepada Allah supaya sembuh. Alhamdulillah sembuh. Ini hikmahnya doa. Doa itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Baik pun di luar negeri maupun di dalam negeri. Asal yakin. Ya. Banyak orang-orang berdoa tidak kabul karena tidak yakin kalau Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Sampai ada hadis, ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran. Hati-hatilah kamu akan doanya orang yang kau aniaya, walaupun orang yang kau aniaya itu orang kafir. Sebab orang kafir itu kalau sudah dizalimi di luar biasa, merasa di dunia ini tidak ada perlindungan, langsung berdoa kepada Allah. Dalam hadis laisa dunaha hijabun, tidak ada, langsung diterima oleh Allah. Apalagi yang berdoa itu orang beriman, orang Islam, orang kafir saja kalau berdoa dengan yakin langsung. Bagaimana jamaah ketika sedang berdoa mendoakan Indonesia kok dikerutuk oleh toyol itu.
sampai sekarang tidak akan dilupakan, sampai kapanpun tidak akan dilupakan oleh orang-orang